Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Selamat datang di mata kuliah Riset Keuangan Digital bersama saya Silvana Syah, dosen program studi manajemen Universitas Siber Asia. Pada sesi pertama ini kita akan membahas topik penting dan menarik, yaitu konsep dasar penelitian keuangan. Mari kita mulai pertemuan ini dengan penuh semangat, karena pemahaman yang kuat di awal akan sangat membantu pada sesi-sesi berikutnya hingga akhir perkuliahan. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita simak terlebih dahulu beberapa poin penting yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, menjelaskan definisi penelitian ilmiah dalam konteks riset keuangan. Yang kedua, menguraikan tujuan dan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu dan praktik keuangan. Yang ketiga, memahami landasan dan perkembangan riset keuangan. Yang keempat, menguasai prinsip-prinsip dasar penelitian ilmiah dalam keuangan. Yang kelima, merumuskan tujuan serta manfaat penelitian keuangan. Yang keenam, membedakan jenis dan karakteristik riset keuangan. Dan yang ketujuh, menerapkan pendekatan berpikir yang tepat dalam penelitian keuangan. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penelitian ilmiah, khususnya dalam konteks keuangan. Penelitian ilmiah adalah proses terstruktur yang dimulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Proses ini bersifat sistematis, objektif, dan logis, sehingga setiap temuan memiliki dasar yang kuat untuk dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman mengenai penelitian ilmiah tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, ilmu adalah bagian dari pengetahuan, tapi tidak semua pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu. Perbedaannya terletak pada cara memperolehnya. Jika pengetahuan diperoleh tanpa penalaran logis dan tanpa pengujian data dengan empiris, maka ia termasuk dengan metode non-ilmiah, yang biasanya bersumber dari coba-coba, intuisi, atau akal sehat. Sebaliknya, apabila pengetahuan dihasilkan melalui penalaran logis, pengujian dengan data empiris, dan langkah-langkah sistematis yang dapat diuji, maka proses tersebut disebut sebagai metode ilmiah. Hubungan ini dapat dilihat pada diagram alir relevansi penelitian dengan ilmu pengetahuan berikut yang menggambarkan perbedaan antara pengetahuan, ilmu, serta metode ilmiah dan non-ilmiah dalam memperoleh kebenaran. Baik, mari kita pahami dulu bagaimana penelitian berkaitan dengan ilmu pengetahuan melalui sebuah diagram alir yang sederhana. Yang pertama adalah pengetahuan. Adalah segala informasi atau pemahaman yang kita miliki. Pengetahuan bisa diperoleh melalui dua pendekatan, yaitu metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh tanpa penalaran logis dan tanpa pengujian data empiris seperti coba-coba, intuisi, atau akal sehat. Hasilnya seringkali sulit dibuktikan. Metode ilmiah adalah pengetahuan yang dihasilkan melalui penalaran logis, pengujian empiris, dan langkah-langkah sistematis sehingga valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan pengetahuan dan ilmu. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan, tapi tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Bedanya adalah pada proses memperoleh dan membuktikannya. Menurut Carlinger 2006, penelitian ilmiah adalah penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis terhadap suatu fenomena, dipandu oleh teori serta hipotesis. Dan sifat-sifat ini memastikan hasil penelitian bebas dari bias dan dapat diuji ulang. Dalam keuangan digital, hal ini sangat penting karena data sering bersumber dari big data. Tanpa metode ilmiah yang tepat, interpretasinya bisa keliru. Di era digital yang serba cepat, pengambilan keputusan harus berdasarkan bukti ilmiah atau evidence-based decision making. Penelitian ilmiah menyediakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi masalah atau peluang secara akurat, menguji hipotesis dengan data yang nyata, memberikan rekomendasi yang terukur dan dapat diuji. Sebagai contoh, perusahaan fintech yang ingin meluncurkan fitur baru tidak langsung merilisnya berdasarkan ide internal. Mereka melakukan uji coba terkontrol atau yang disebut dengan A/B testing, menganalisis perilaku pengguna dan mengevaluasi dampak finansial sebelum memutuskan implementasinya penuh. Menurut Davenport dan Harris 2017 dalam Competing on Analytics,
Perusahaan yang menggunakan analisis berbasis data dan metode ilmiah memiliki peluang lebih besar untuk membuat keputusan yang tepat dan memenangkan persaingan pasar. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai metode dan pendekatan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan riset keuangan dan bagaimana perannya terutama di era digital seperti sekarang ini. Riset keuangan adalah proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk memahami, menganalisis, dan mencari solusi terhadap berbagai masalah di bidang keuangan. Proses ini menggunakan prinsip metode ilmiah sehingga setiap temuan dapat diuji kebenarannya, dipertanggungjawabkan, dan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Riset keuangan memiliki dua lingkup utama. Yang pertama adalah keuangan konvensional, seperti analisis laporan keuangan, manajemen investasi, manajemen resiko, perbankan, pasar modal, hingga keuangan publik. Yang kedua adalah keuangan digital, seperti adopsi teknologi finansial atau fintech, penggunaan big data untuk analisis resiko, keamanan blockchain, kecerdasan buatan dalam manajemen portfolio, serta perilaku keuangan di platform online. Tujuan utama riset keuangan adalah yang pertama, memahami fenomena keuangan yang sedang dan atau akan terjadi. Yang kedua, menganalisis hubungan antar variabel keuangan baik secara teoritis maupun empiris. Yang ketiga, menyediakan solusi yang relevan, efektif, dan berbasis data untuk memecahkan masalah keuangan. Dengan kata lain, riset keuangan menjadi jembatan antara teori, data, dan praktik keuangan. Menurut Zygmunt et al. 2013, penelitian yang dilakukan secara sistematis mampu memberikan wawasan baru, memvalidasi teori yang ada, dan membantu pengambil keputusan menentukan strategi yang optimal berdasarkan bukti empiris. Baik rekan-rekan, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang metode dan teknik penelitian, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu bagaimana para ahli mendefinisikan penelitian serta apa relevansinya dengan riset keuangan, baik konvensional maupun digital. Yang pertama, Carlinger 2006 menyebutkan penelitian sebagai penyelidikan yang sistematis, terkontrol, dan empiris, dipandu teori dan hipotesis. Dan dalam riset keuangan ini memastikan bahwa hubungan antar variabel seperti suku bunga, inflasi itu dapat diuji secara ilmiah. Yang kedua, Sugiono 2019 mendefinisikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data valid agar pengetahuan dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Dalam keuangan, data valid ini bisa berasal dari laporan keuangan, survei, atau data pasar digital. Yang ketiga, Creswell 2014 memandang penelitian sebagai proses langkah demi langkah untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk memahami suatu masalah. Dan pendekatan ini membantu peneliti untuk meneliti tren ekonomi, fluktuasi saham, ataupun juga perkembangan fintech. Rekan-rekan, setelah memahami pengertian para ahli, sekarang kita akan membahasnya secara lebih terstruktur. Dan topik ini penting karena menjadi dasar dari seluruh proses riset yang valid, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yuk, kita mari lihat bagaimana sintesis dari para ahli mengenai penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah di bidang keuangan memiliki beberapa karakter utama. Yang pertama, yaitu proses memperoleh pengetahuan baru atau memverifikasi pengetahuan lama. Pada tahap discovery, peneliti berupaya menemukan teori, metode, atau teknologi baru. Misalnya, mengembangkan model valuasi saham yang lebih akurat atau menciptakan metode penilaian resiko kredit berbasis AI. Sementara pada tahap verification, fokusnya adalah untuk menguji ulang teori lama di konteks yang berbeda. Contohnya, meneliti kembali hubungan suku bunga dan inflasi di negara berkembang atau di pasar modal syariah. Yang kedua adalah penelitian ini mengikuti prinsip sistematis, terencana, objektif, dan logis. Sistematis berarti setiap langkah dilakukan dalam urutan yang jelas, mulai dari pengurumusan masalah hingga penarikan kesimpulan. Terencana berarti setiap tahap sudah dirancang sebelumnya. Objektif berarti berlandaskan fakta, bebas dari bias. Dan logis berarti berdasarkan penalaran yang rasional. Prinsip ini memastikan analisis data yang beragam tetap valid dan reliable. Yang ketiga, penelitian berbasis metode ilmiah dengan tahapan yang jelas, mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, penarikan kesimpulan,
dan replikasi atau verifikasi. Misalnya menguji pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja perusahaan atau mengidentifikasi faktor penentu perilaku investor. Yang keempat, penelitian harus terstruktur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terstruktur berarti alur kerjanya jelas dari awal hingga akhir. Terukur berarti menggunakan indikator yang dapat dinilai baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dapat dipertanggungjawabkan berarti data dan metode yang digunakan bisa diverifikasi oleh pihak lain. Misalnya, klaim tentang kebijakan dividen atau efek promosi terhadap loyalitas pengguna harus didukung oleh data dan analisis yang bisa diuji ulang. Rekan-rekan, setelah memahami pengertian penelitian ilmiah dari berbagai sudut pandang para ahli, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih spesifik, yaitu objek kajian riset keuangan. Secara umum ada beberapa objek kajian utama yang banyak diteliti dalam riset keuangan. Yang pertama adalah keuangan digital dan fintech. Ini fokus pada seperti e-wallet, P2P lending, crowdfunding, blockchain, cryptocurrency, dan termasuk isu keamanan, regulasi, serta efektivitas pendanaan UMKM. Yang kedua adalah perilaku keuangan, mempelajari perilaku investor retail, literasi keuangan, bias psikologi seperti overconfidence, serta loss aversion. Yang ketiga adalah manajemen keuangan dan investasi, mencakup analisis kerja portfolio digital, strategi investasi otomatis, dan pemanfaatan teknologi seperti AI dan blockchain. Yang keempat adalah perbankan digital, mengkaji dampak mobile banking terhadap loyalitas nasabah, keamanan siber, dan kebijakan OJK maupun BI terhadap inovasi produk. Yang kelima adalah resiko dan kepatuhan, menilai resiko operasional, keamanan, dan reputasi fintech termasuk kepatuhan pada regulasi AML atau QIC. Yang keenam adalah keuangan publik, meneliti efektivitas e-budgeting, e-filing, dan pengelolaan dana desa berbasis aplikasi. Yang ketujuh, makroekonomi, mengamati pengaruh suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan kebijakan fiskal terhadap pasar keuangan digital. Yang kedelapan adalah mikroekonomi, menganalisis permintaan, penawaran, layanan keuangan digital, strategi tarif, dan juga preferensi pembayaran. Yang kesembilan, corporate governance dan juga good governance atau CGG. Ini mengkaji hubungan tata kelola yang baik dengan kinerja keuangan, transparansi, dan pencegahan korupsi di sektor digital. Dan yang terakhir, Environmental, Social, and Governance atau ESG yang meneliti investasi berbasis ESG dengan mengungkapkan laporan digital pembiayaan berkelanjutan dan dampaknya pada biaya modal. Rekan-rekan, dalam sebuah riset data adalah pondasi yang menentukan kualitas hasilnya. Tanpa data yang akurat dan relevan, analisis yang kita lakukan akan kehilangan kekuatan. Karena itu, kita perlu memahami dari mana saja sumber data dalam riset keuangan berasal. Secara umum, sumber data riset keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber data konvensional, meliputi laporan keuangan perusahaan, data pasar modal, catatan transaksi perbankan, publikasi statistik resmi, serta hasil survei lapangan. Yang kedua adalah sumber data berbasis teknologi, mencakup catatan transaksi dari aplikasi keuangan, data yang diperoleh melalui API, hasil web scraping, dan log aktivitas pengguna layanan keuangan digital. Rekan-rekan, di era digital saat ini data bukan hanya semakin banyak, tapi juga semakin cepat dan beragam. Inilah yang kita kenal sebagai big data. Dalam riset keuangan, big data menjadi senjata strategis yang dapat memberikan gambaran pasar hampir secara langsung. Menurut MAR 2016 dalam Big Data in Practice, big data memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama adalah volumenya yang besar. Yang kedua, beragam atau variety. Dan yang ketiga, diperbaharui dengan cepat atau velocity. Keunggulan ini memungkinkan kita untuk menganalisis tren pasar, perilaku konsumen, hingga pergerakan harga aset hampir secara real time. Tidak hanya meningkatkan akurasi analisis dan ketepatan prediksi, baik untuk manajemen resiko, strategi investasi maupun perencanaan bisnis, tetapi big data ini juga memiliki tantangan yang perlu diwaspadai. Di antaranya,
Yang pertama adalah kebutuhan teknologi dan infrastruktur, di mana di sini memerlukan perangkat lunak, perangkat keras, dan juga keterampilan analisis yang mumpuni. Yang kedua adalah resiko noise, yaitu data yang tidak relevan yang dapat mengganggu kualitas analisis jika tidak difilter dengan tepat. Yang ketiga adalah kompleksitas interpretasi, di mana hasil analisis harus disesuaikan dengan konteks ekonomi dan keuangan agar tidak menyesatkan pengambil keputusan. Karena itu, peneliti di bidang keuangan perlu menggabungkan pengetahuan teoritis, keterampilan metodologis, dan pemahaman konteks pasar serta regulasi. Mereka juga harus mampu membaca tren, mengelola data dengan tepat, dan menginterpretasikan hasil secara akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Baik rekan-rekan, melanjutkan materi sebelumnya, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan mengenai tujuan penelitian. Bagian ini sangat penting karena akan menentukan arah, metode, dan hasil yang diharapkan dari sebuah penelitian. Tanpa tujuan yang jelas, penelitian bisa kehilangan fokus seperti kapal yang berlayar tanpa kompas. Secara umum, tujuan penelitian dalam riset keuangan terbagi menjadi 3, yaitu eksploratif, pengembangan, dan verifikatif. Yang pertama adalah tujuan eksploratif. Tujuan ini berfokus untuk menemukan pengetahuan atau informasi baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Biasanya digunakan saat fenomena yang diteliti masih minim, kajian dan juga datanya belum lengkap. Contoh, menganalisis perilaku investor pada perusahaan startup untuk memahami faktor yang mempengaruhi keputusan investasi awal. Yang kedua adalah tujuan pengembangan. Bertujuan memperluas atau meningkatkan pengetahuan, metode, atau praktik yang sudah ada. Sering digunakan untuk mengadaptasi temuan penelitian sebelumnya ke konteks yang baru. Contoh, mengimplementasikan keberhasilan sistem quality assurance dari PT X ke PT Y untuk memastikan standar mutu tetap terjaga. Yang ketiga adalah tujuan verifikatif, bertujuan untuk menguji kebenaran suatu informasi, teori, atau temuan sebelumnya berdasarkan data empiris. Digunakan ketika ada keraguan terhadap validitas informasi yang ada. Contoh, menguji pengaruh non-performing loan atau NPL terhadap return on asset atau ROA untuk memvalidasi hasil penelitian terdahulu. Baik rekan-rekan semua, kita telah sampai pada bagian terakhir dari pertemuan kali ini, yaitu kesimpulan. Kini kita akan menutup pembahasan ini dengan melihat bagaimana penelitian keuangan baik yang bersifat konvensional maupun digital memerlukan fondasi teori yang kokoh, keterampilan metodologis yang tepat, serta pemahaman konteks pasar dan regulasi sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat nyata bagi pengambil keputusan. Penelitian keuangan baik konvensional maupun yang terintegrasi dengan teknologi digital memerlukan 3 hal utama. Yang pertama adalah fondasi teori sebagai kerangka berpikir dalam merumuskan masalah, menyusun hipotesis, dan menafsirkan hasil. Yang kedua adalah keterampilan metodologis agar proses penelitian berjalan sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah pemahaman kontekstual terhadap dinamika pasar dan regulasi hingga temuan penelitian itu relevan dengan realitas ekonomi. Dari keseluruhan pembahasan dapat kita simpulkan, yang pertama, keputusan keuangan harus berbasis data dan bukti ilmiah, bukan sekedar intuisi. Kemudian yang kedua, digitalisasi itu mempercepat akses dan juga analisis data keuangan. Yang ketiga, metode ilmiah dibutuhkan agar keputusannya akurat, efektif, dan berkelanjutan. Yang keempat, riset keuangan telah berkembang dari konvensional ke digital dengan memanfaatkan big data, real time, AI, blockchain, dan fintech. Kemudian yang kelima, penelitian ilmiah mengidentifikasi masalah, menguji hipotesis, dan memberikan rekomendasi berbasis bukti. Kemudian yang keenam, riset keuangan menggabungkan analisis ilmiah dengan pemahaman pasar serta teknologi finansial. Yang ketujuh, sumber data bisa dari laporan keuangan, survei, big data, hingga real-time data. Yang kedelapan, tantangan meliputi volume data besar, kompleksitas analisis, dan resiko bias. Yang kesembilan, penelitian keuangan relevan untuk keputusan strategis di bisnis, investasi, dan juga sektor publik. Yang kesepuluh, riset membantu mendeteksi peluang dan resiko pasar. Yang ke-11, penelitian mendorong inovasi dan efisiensi sektor keuangan. Baik rekan-rekan, cukup sekian materi pada sesi kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar LMS atau kita bisa bahas saat video conference. Terima kasih atas partisipasinya dalam materi sesi kali ini.
Semoga dapat menambah wawasan rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa di materi berikutnya.